Jauh di dalam sebuah katedral besar, sebuah upacara yang tenang baru saja dimulai. Saat sepasang muda berdiri di depan altar, pendeta memberitahu mereka bahwa dari upacara pertunangan ini hingga hari mereka benar-benar menikah, mereka harus menjaga kesopanan. Dia bertanya apakah mereka bersumpah untuk tetap suci dan berusaha untuk saling mencintai dan menghormati. Sementara gadis itu diperkenalkan sebagai Sophie Marvel. Dia adalah putri tertua dari Count Marvel, yang berasal dari bekas kerajaan bulan. Berdiri tepat di sampingnya adalah calon pengantin pria, Glar Mizel. Dia adalah putra tertua dari Duke Mizel, dari kerajaan agung Eve, dan dia terlihat cukup bahagia dengan semua ini. Sophie memberikan janjinya terlebih dahulu. Lalu Glaire mengatakan dia juga bersumpah pada sumpah itu. Pendeta mengangguk, dan secara resmi mengakui pertunangan mereka. Atas nama Tuhan, tapi dia masih punya lebih banyak untuk dikatakan. Dia berdoa agar persatuan ini akhirnya menghapus semua dendam dari perang 20 tahun, dan akhirnya membawa kedamaian nyata bagi semua orang. Upacara selesai dan Gloria mulai berjalan, menuntun Sophie menyusuri lorong panjang katedral. Saat semua orang melihat mereka lewat, Natalie kecil terlihat sangat bahagia untuknya. Bertepuk tangan dengan senyum lebar sementara Sophie menundukkan kepalanya. Dia memegang lengan Glaire, tapi dia terlihat sangat terganggu oleh sesuatu. Karena dia tidak bisa berhenti memikirkan Pangeran Grea dan perasaan Natalie. Cengkeramannya di lengan Glaire semakin erat dan erat. Sampai dia menyadari betapa stresnya sikapnya. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Sophie dan memanggil namanya. Untuk menyadarkannya, memberinya tatapan hangat. Dia bilang kalau alasan di balik perjodohan ini sudah tidak penting lagi baginya karena dia sudah memutuskan untuk mencintainya. Sophie menatapnya dengan sangat terkejut. Saat dia berjanji akan membuatnya bahagia, ketegangan yang dia rasakan akhirnya mulai menghilang. Dia memberikan senyuman lembut yang tulus untuk pertama kalinya. Tapi suasananya berubah cepat saat mereka sampai di pintu katedral. Pangeran Grea sudah berdiri di sana dengan anak buahnya, hanya memperhatikan mereka. Dia punya senyum licik di wajahnya, seperti dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Grea berdiri di dekat pintu, sementara sebuah hadiah kecil terlupakan di lantai. Seseorang mencoba bilang padanya bahwa ini tidak seperti yang terlihat. Tapi Sophie sudah terjebak dalam situasi buruk. Berjuang untuk mengeluarkan satu kalimat pun sambil bersembunyi di balik selimut. Gloria tidak percaya sama sekali. Bilang pada Sophie bahwa dia harus berhenti berpura-pura. Karena kenyataannya sudah jelas di depan mata, dan dia mengingat bagaimana dulu Sophie mengaku. Gloria hanya bersikap baik padanya. Sophie hanya memejamkan matanya. Tidak sanggup menatapnya saat Grea memeluknya erat dari belakang. Berbisik tentang bagaimana dia tidak butuh pria, yang bahkan tidak melihatnya selama 4 tahun penuh. Mengaku kalau dia sebenarnya lebih mencintainya. Tangan Glaire mulai bergetar karena marah saat mendengar bagaimana dia digantikan oleh putra mahkota. Lalu Grea mencengkeram dagunya, memaksanya untuk melihat ke depan, sambil menyuruhnya untuk menunjukkan wajahnya pada semua orang. Dia mengejeknya karena terlihat linglung, sambil berkata, dia benar-benar meleleh oleh kenikmatan saat ini, yang membuat pemuda itu berdiri di sana dalam keheningan total, tampak benar-benar hancur oleh apa yang terjadi di depannya. Dia mengingat bagaimana dulu, memikirkan bahwa itulah hari dia kehilangan tunangannya tercinta untuk selamanya. Glaire berdiri di sana, membeku saat bayangan Sophie memudar, menyadari seluruh hidupnya sebagai adipati berikutnya resmi berakhir, dan para pengawal bergerak masuk, menangkapnya untuk memastikan dia tidak mencoba apapun. Sambil mereka menyeretnya menuju tangga batu yang mengarah jauh ke dalam kegelapan. Dia dipasung ke tanah dengan tangan diikat ke belakang. Seseorang mengumumkan bahwa mereka memulai pengasingan resmi Grea Mizel, dan Pangeran Grea menatapnya dengan dingin total, mengatakan padanya bahwa dia akan pergi selamanya ke tempat yang dalam di bawah tanah. Secara spesifik, rumah barunya akan menjadi lantai basement kedua. Dari labirin kematian, Pangeran menambahkan bahwa ayah Glaire sendiri sudah memutuskan hubungan dan memutusnya sepenuhnya. Jadi dia tidak boleh berharap ada yang datang menyelamatkannya. Glaire hanya duduk di sana, menggertakkan gigi, menyembunyikan wajahnya di balik bayangan karena dia bahkan tidak sanggup menengadah. Saat seorang pejabat di dekatnya menyaksikan semuanya, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana semuanya bisa hancur begitu cepat.
Dia menyadari itu cukup sederhana. Itu karena Glara benar-benar bodoh atas cara dia memperlakukan tunangannya. Mata Glara membelalak saat realitas situasi akhirnya mulai meresap. Dan dia tergagap bertanya apa yang mereka bicarakan. Karena semua ini tidak masuk akal. Seorang pejabat di dekatnya menjelaskan narasi yang telah mereka bangun. Mengklaim bahwa pangeran menyelamatkan Sophie dari iblis seperti dia. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa apapun yang dikatakan keluarga kerajaan, pada dasarnya menjadi kebenaran. Meninggalkan para pria berseragam berdiri di atasnya. Saat mereka menjelaskan bahwa begitulah cara kerja kekuasaan. Tatapan tetap tertuju ke lantai batu, terikat dan gemetar karena amarah. Saat ia bergumam bahwa ia menolak menerima semua omong kosong yang mereka coba lakukan ini. Lalu ia mendongak dengan kemarahan total, berteriak bahwa jika keluarga kerajaan benar-benar di balik pengasingan ini, ia akan menghakimi mereka secara pribadi dan menunjukkan kepada seluruh dunia kebenaran di balik kebohongan mereka. Pejabat tua yang bertanggung jawab hanya menyeringai, benar-benar tidak terganggu oleh pria yang sudah kehilangan segalanya. Pejabat itu meraih kerah Glara, menariknya mendekat, dan mengatakan padanya untuk coba saja melawan. Tapi kemudian ia menambahkan bahwa Glara harus kembali hidup-hidup terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu tentang itu. Tanpa sepatah kata pun, pria itu melepaskan, membuat Glara tersandung mundur, dan jatuh langsung ke dalam lubang besar yang gelap, sementara pejabat itu hanya berdiri di tepi, menatapnya jatuh. Glara menghantam tanah dengan bunyi gedebu keras, suara benturan bergema melalui keheningan yang dalam. Ia mengerang pelan, perlahan membuka matanya, hanya untuk mendapati dirinya terbaring di atas tumpukan kerangka manusia. Ia duduk dan mencoba mengorientasikan diri, melihat sekeliling di dasar gua yang gelap dan berlubang, di mana pemandangan semua tulang itu membuatnya bertanya-tanya apakah para bangsawan telah melemparkan orang ke sini selama bertahun-tahun. Akhirnya ia sadar bahwa pengasingan hanyalah cara halus untuk mengatakan mereka menghukumnya mati, meninggalkannya terperangkap di tengah mimpi buruk yang dikenal sebagai labirin kematian. Tempat ini tersembunyi di timur laut kerajaan Grand Eve dan dengan mudah menjadi salah satu titik paling menakutkan di peta. Tempat ini terkenal sebagai salah satu Dung Eon tersulit di dunia dan sejauh ini belum ada yang berhasil membersihkannya. Kabar burung mengatakan ada harta karun gila dengan kekuatan besar yang tersembunyi di dasar, tapi masalahnya, begitu seseorang benar-benar menginjakan kaki di dalam, kemungkinan seluruh tim bisa kembali hidup-hidup hampir nol. Glair tidak percaya dia dibuang ke Dung Eon. Terburuk yang bisa dibayangkan, dia duduk dengan tangan terikat. Tahu bahkan petualang pro pun tidak bisa bertahan di sini. Dan sekarang dia diusir tanpa satu senjata pun. Membuatnya bertanya-tanya apakah dia akan bertahan sejam. Dia sadar ini hanyalah kebenaran yang dibuat keluarga kerajaan untuk menyingkirkannya. Sudah jelas sekarang bahwa putra mahkota dan orang-orangnya memang ingin dia mati sejak awal. Mengingat kembali, itu menyakitkan karena meskipun orang tua mereka memaksakan pertunangan, Claire benar-benar mencintai dan menghormati Sophie. Claire mengingat bagaimana dia berusaha sebaik mungkin menunjukkan pada Sophie perasaannya melalui tindakannya, dan dia benar-benar percaya dia merasakan hal yang sama. Tapi duduk di atas tumpukan tengkorak, dia mulai bertanya-tanya, apakah seluruh hubungan mereka adalah kebohongan? Dia hanya duduk di kegelapan dengan kepala tertunduk. Terlihat hancur total karena pengkhianatan itu. Tapi kemudian ingatan tentang Pangeran Grea dan seorang gadis di taman yang cerah melintas di benaknya. Dia ingat dia berjanji akan membangun sebuah negara di mana tidak ada yang harus menderita. Dan ingatan itu mulai mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ekspresinya menjadi dingin dan serius saat dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mati di lubang ini dulu karena dia harus melakukan lebih dari sekadar menjatuhkan putra mahkota. Matanya terbuka lebar dengan fokus baru, dia tidak akan menyerah lagi. Dia mulai merapalkan mantra api. Meskipun tangannya terikat, bersumpah bahwa dia akan menemukan jalan kembali ke permukaan apapun yang terjadi. Hanya agar dia bisa menepati janji yang dia buat padanya. Tanah dipenuhi tali-tali tua dan kerangka dari mereka yang tidak selamat. Glair memeriksa perlengkapannya dan menenangkan diri, siap mencari jalan keluar dari sini. Dia tahu mereka perlu menemukan tangga menuju permukaan, tapi tempat itu sebesar sebuah kota.
Setiap lantai labirin kematian ini sangat luas, dan peta terus berlanjut. Jadi berjalan tanpa rencana adalah hukuman mati. Mereka akan mati kelaparan atau dibunuh satu persatu. Dia berpikir pilihan terbaik mereka adalah menemukan jejak yang ditinggalkan petualang lain, dan mengikutinya, tapi kemudian dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sampai dia harus menutup wajahnya segera, mengintip dari balik sudut batu. Glair bertanya-tanya apakah bau menjijikan itu berasal dari sesuatu yang meleleh oleh asam. Dia melihat pedang dan perisai yang benar-benar hancur di samping mayat, dan tidak percaya ada monster seberbahaya ini di sini. Karena lantai 2 biasanya hanya untuk para pecundang. Glair menyadari bahwa aturan normal tidak berlaku di tempat seperti labirin kematian. Apalagi dia terus menemukan makhluk aneh di setiap sudut. Dia terus bergerak melewati lorong gelap dan menemukan lebih banyak mayat. Dia berlutut dan meminta maaf pada mereka. Tapi dia harus mengambil perlengkapan mereka untuk bertahan hidup. Sekarang setelah dia punya pedang dan perisai, dia merasa sedikit lebih baik. Saat dia merayap lebih dalam ke dalam Dung Eon, tiba-tiba dia mendengar banyak suara bergema dari balik tikungan di depan. Tapi sulit untuk mengetahui berapa banyak orang di sana. Dia benar-benar butuh informasi tentang cara keluar. Tapi dia khawatir mereka mungkin sedang dalam pertarungan. Dia memutuskan untuk merendah dan mengamati dengan hati-hati agar tidak terlihat. Tapi pemandangan di balik tikungan itu seperti mimpi buruk. Seorang pria berbaju zirah berteriak saat wajahnya meleleh. Dan tepat di sebelahnya, pria lain kepalanya larut oleh cairan jahat yang sama. Glair mengawasi dari bayang-bayang, benar-benar terkejut dengan adegan brutal yang terjadi. Tepat di depannya, Glair menatap makhluk itu, berpikir bahwa warna hijau beracun itu, dan tubuh besarnya terlalu besar untuk selime biasa. Dia melihat tengkorak larut dalam lendirnya dan menyadari, tubuh asamnya bisa melelehkan manusia dan monster dalam hitungan detik. Jadi, dia segera berbalik dan mulai berlari secepat mungkin untuk menjauh dari benda itu. Glair berkeringat dan panik, tapi dia benar-benar yakin sekarang bahwa monster di belakangnya adalah selime hijau. Ternyata benda-benda ini adalah varian langka yang menggunakan asam untuk memblokir semua serangan fisik, membuat semua orang takut pada mereka, bahkan monster lain pun. Glair menoleh ke belakang sambil berlari kencang, hanya untuk melihat di mana posisinya, dan selime raksasa itu terus bergoyang, melewati lorong, perlahan mendekati jarak di antara mereka. Glair menyadari bahwa benda-benda itu sebenarnya bergerak sangat lambat, dan dia mulai bertanya-tanya apakah mereka melihatnya sama sekali. Dia berhenti sejenak dalam kegelapan dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar jalan yang sama yang dia lalui? Tapi kemudian dia mulai meragukan segalanya. Bertanya-tanya apakah dia seharusnya belok kiri di tikungan terakhir itu. Glair berbelok di tikungan dan berhenti mendadak di tempatnya. Lorong itu tiba-tiba buntu di depannya. Dia tidak percaya dengan nasibnya. Menyadari bahwa dia menemui jalan buntu total dan tidak ada jalan keluar. Tapi kemudian dia berbalik hanya untuk melihat selime raksasa itu memblokir seluruh jalan kembali. Tubuh monster itu mulai menetes ke batu bata, mendesis dan melelehkan semua yang disentuhnya. Sepatu bot Glair tetap menempel di lantai saat jantungnya mulai berdebar kencang. Menyadari bahwa dia benar-benar terjebak, dia mundur ke dinding batu yang dingin dan menggenggam pedangnya, tapi dia tahu tidak ada jalan keluar sekarang. Matanya membelalak dan dia mulai berkeringat. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir hidupnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia akan mati tanpa benar-benar melakukan atau mencapai apapun. Dan tiba-tiba pikirannya melayang ke masa lalu. Saat seorang gadis bertanya padanya apakah dia benar-benar bertunangan dengan Sophie yang lebih muda. Glair berdiri di lapangan dan berkata padanya bahwa dia benar-benar ingin mengatakannya secara langsung. Natalie berdiri di sana sambil menggenggam gaunnya. Tangannya gemetar di dadanya sambil memaksakan senyum lebar. Berteriak selamat dan mengatakan pada Glair bahwa dia bahagia karena mereka pada dasarnya keluarga. Glair menatapnya dengan wajah yang cukup sedih. Diam-diam berterima kasih padanya karena mengatakan itu. Sambil dia menjelaskan bagaimana pertunangan dengan Sophie ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga kerajaan agar tidak runtuh. Dia pikir dengan melakukan ini, dia benar-benar bisa menghentikan orang dari kematian. Dalam semua perang politik ini, Natalie hanya menatapnya. Benar-benar terkejut dengan apa yang dia pikirkan.
dan kemudian air mata mulai mengalir di wajahnya. Saat dia menyadari bahwa dia benar-benar menepati janji lama mereka, Claire mengepalkan tinjunya sambil berkata bahwa begitu dia menjadi Duke, dia akan mendukung seluruh pemerintahan dari bayang-bayang yang dia tetapkan. Membangun negara di mana tidak ada yang harus menderita, seperti yang mereka alami, dan akhirnya dia menatap mata Natalie, berjanji bahwa dia pasti akan menjaganya tetap aman, apapun yang terjadi. Pangeran Greya tiba-tiba tersadar dari lamunannya, bernapas dengan berat saat dia menyadari bahaya yang dia hadapi. Dia menggeretakkan giginya sambil berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin dia menyerah tanpa perlawanan. Dan dia meraih ke bawah untuk mengambil pedangnya. Memikirkan janji penting yang masih harus dia tepati, dia berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan monster tak berperasaan membunuhnya. Mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Pedang itu menebas langsung makhluk gelap itu. Cairan berceceran di mana-mana saat pukulan itu mengenai. Tapi bilahnya hanya menembus tubuh monster itu. Seperti air, sama sekali tidak menimbulkan kerusakan. Greya mengumpat pelan, menyadari bahwa fisik serangan tidak akan mempan pada benda ini. Jadi dia memejamkan mata, menyuruh dirinya sendiri untuk berpikir. Karena dia tahu pasti ada cara untuk menang. Dia mendongak ke dinding batu, melihat sekilas sesuatu yang aneh. Itu membuatnya berhenti. Greya menatap langit-langit, melihat cahaya redup atau semacam petunjuk tepat di atasnya. Sebuah suara misterius tiba-tiba mulai berbicara kepada Greya, menyuruhnya untuk mendengarkan suara dari segala ciptaan. Greya benar-benar kehilangan kendali, memegangi kepalanya saat dia menyadari. Suara itu bergema langsung di dalam pikirannya, dan suara itu melanjutkan. Berjanji bahwa jika dia benar-benar ingin memahami mereka, labirin itu akan memberinya kekuatannya. Suara itu menyuruhnya untuk fokus pada makhluk yang ada di depannya. Mengklaim bahwa Greya sebenarnya layak menerima hadiah ini. Greya berkeringat dan stres, mencoba mencari tahu apa maksud suara itu. Tentang memiliki kualifikasi, sementara dia mulai berpikir kacau. Memikirkan bagaimana dia dicampakkan, diasingkan ke tempat sialan ini dan hampir terbunuh, dan sekarang di atas semua itu. Dia seharusnya hanya mendengarkan suara dari segala sesuatu. Di sekelilingnya, dia mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Bertanya-tanya apa yang mungkin diharapkan orang lain darinya. Dalam situasi ini, dia melihat monster aneh di dekatnya. Bertanya-tanya kenapa dia satu-satunya yang harus berbeda dari yang lain. Pria memegangi kepalanya lagi saat otaknya mulai sakit. Karena meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, kenangan tentang tempat ini terus membanjiri kembali. Greya masih memegangi kepalanya dengan rasa sakit yang luar biasa. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar suara itu. Dari semua hal yang tiba-tiba diceritakan padanya, dia melihat ingatan tentang makhluk raksasa bernama Tenma yang kalah tergeletak. Sementara suara-suara lain menyalahkannya karena kawanan diserang. Pikiran makhluk itu membanjiri benak Greya, mengatakan bahwa ia tidak pernah ingin menjadi berbeda, atau jauh lebih kuat dari teman-temannya. Sepertinya binatang itu hanya mencoba menjadi seorang pelindung, tapi semuanya salah. Makhluk-makhluk lain tidak berperasaan, mengatakan padanya bahwa semua orang terluka karena ia ada, dan mereka hanya ingin ia menghilang. Mata Greya membelalak penuh keterkejutan, merasakan beban kata-kata itu. Seolah ditujukan untuknya, dia mulai sedikit tenang, menatap tangannya saat koneksi semakin kuat. Dia bersandar di dinding batu saat bayangan besar melayang di atasnya, mengatakan padanya bahwa dia sendirian, sama seperti dirinya. Greya akhirnya mendongak untuk menghadapi sumber suara itu. Binatang itu mengonfirmasi bahwa ia sedang berbicara dengannya, dan Greya bertanya apakah ia benar-benar hanya ingin tahu, apakah dia bisa mengerti apa yang dirasakannya. Lime itu berhenti sejenak untuk berpikir saat suasana menjadi hening. Lalu ia memberitahu Greya bahwa karena mereka bisa berkomunikasi, ia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Greya hanya berdiri di sana dengan ekspresi bingung total, mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan makhluk itu. Dia bertanya apakah begitulah cara kerja semuanya di tempat ini. Karena Slime itu menjelaskan bahwa itu adalah aturan mutlak bagi mereka. Pada dasarnya siapapun yang bisa mereka ajak bicara adalah teman. Jadi menyerang itu dilarang. Ia melanjutkan. Ini lebih seperti telepati daripada menggunakan kata-kata sungguhan, kebanyakan. Karena Slime tidak memiliki organ untuk benar-benar berbicara.
Grea menyadari bahwa sekarang semuanya masuk akal, karena dia sebenarnya tidak mendengar suara fisik apapun sama sekali. Tetapi Slime itu tiba-tiba penasaran dan bertanya pada Grea apakah dia benar-benar manusia, dan bagaimana dia bisa berbicara seperti ini. Grea terlihat cukup ragu saat memberitahu Beast itu bahwa dia tidak punya jawaban untuk itu. Slime itu hanya mengabaikannya. Seolah itu tidak penting, Slime itu memberitahu Gria bahwa dia pasti aneh, dan Gria hanya tersenyum santai kembali karena makhluk itu tidak bisa tidak menyadari betapa berbedanya dia sekarang. Dia tadi menakutkan semenit yang lalu, tapi sekarang seperti berbicara dengan anak kecil. Slime itu penasaran dan bertanya pada Gria, apakah dia benar-benar datang ke sini sendirian. Jadi Gria mendongak dan menjelaskan bahwa lebih seperti dia dipaksa turun ke tempat ini. Karena dia terjebak, Slime itu menawarkan untuk menunjukkan tepat di mana tangga yang mengarah ke atas berada. Gria mendapatkan gelombang harapan besar dan bertanya apakah makhluk itu serius. Karena dia hampir meminta jalan keluar saat ini juga. Tapi tiba-tiba dia menahan diri dan berhenti untuk berpikir. Dia menyadari bahwa kembali ke permukaan saat ini mungkin adalah kesalahan besar, terutama karena keluarga kerajaan mungkin menyuruh mata-mata mereka menyebarkan rumor bahwa dia semacam penjahat. Gria mulai stres saat menyadari mereka kemungkinan memiliki penjaga yang menunggu di setiap pintu keluar labirin. Pangeran Gria menyadari bahwa kembali ke permukaan sekarang tanpa persiapan apapun hanya akan membuang nyawanya. Slime itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar tidak pergi. Sementara Gria hanya menundukkan kepalanya karena stres. Gria mengakui dia benar-benar ingin kembali lebih dari apapun, tapi dia terlalu terjebak. Sekarang dia akhirnya mendapatkan sedikit ketenangan pikiran. Dia menyadari masalah besar lainnya dan tidak yakin harus berbuat apa. Dia menghela napas, mengeluh betapa merepotkannya ini. Memutuskan dia akan tetap tinggal di labirin dan memantau permukaan untuk sementara. Lalu Slime itu menatapnya dan bertanya apakah dia serius akan tinggal di sini bersamanya. Makhluk itu berkata dia sama sekali tidak keberatan ditemani. Memiliki seseorang untuk diajak bicara membantunya agar tidak bosan. Grea hanya menatap Slime itu. Menyadari fakta bahwa dia tidak sendirian di tempat gelap ini. Dia berdiri tegak di atas lantai batu yang retak dan memanggil makhluk itu. Lalu, Grea menatap mata Slime itu langsung dan bertanya, kenapa mereka berdua tidak bekerja sama saja? Grea menunjukkan bahwa Slime itu sebenarnya cukup kuat dan mungkin bisa bertahan hidup dengan baik sendirian. Tapi dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tetap bersama akan jauh lebih menyenangkan daripada sendirian di tempat ini. Grea menatap makhluk itu dengan wajah penuh harap dan bertanya apa pendapatnya tentang tawaran itu. Slime itu hanya diam sejenak, mengeluarkan gelembung kecil saat memproses apa yang dia katakan. Lalu makhluk besar itu mulai bergerak dan bergoyang-goyang di lantai bata, dan tiba-tiba ia mulai bergetar dan gemetar hebat, yang menarik perhatian Gria. Gria menjadi sedikit bingung, dan bertanya-tanya apakah benda itu benar-benar sedang mengisi daya semacam jurus, jadi dia menyuruhnya untuk menunggu. Mengingatkan Slime itu bahwa ia seharusnya tidak menyerang. Sekutu yang bisa memahaminya, makhluk itu tidak mendengarkan, dan langsung menerjang ke arahnya, membuat Gria kehilangan kendali dan berteriak. Saat Slime itu menghantamnya dengan kekuatan penuh, membuat Gria tersentak dan mencoba melindungi wajahnya dari benturan. Gria mengusap bagian belakang kepalanya, tampak benar-benar kelelahan. Setelah serangan mendadak dari Slime itu, dia menyadari tubuh makhluk itu mulai berubah dan bertanya apakah itu benar-benar meleleh di lantai saat ini. Slime itu menyuruhnya untuk tidak khawatir karena itu hanya salam Slime, dan racunnya hanya keluar untuk musuh. Gria menyuruhnya untuk berhenti menakut-nakutinya seperti itu. Dia masih cukup gugup dari seluruh pengalaman itu. Karena mereka resmi akan menjadi mitra. Dia bilang mereka benar-benar perlu memperkenalkan diri. Slime itu menjawab dengan mengatakan senang bertemu dengannya. Meskipun untuk saat ini hanya memanggilnya manusia. Gria memberikan senyuman yang agak canggung. Merasa sedikit aneh dipanggil. Dengan begitu formal, dia memberitahu makhluk itu bahwa namanya adalah Gria dan menanyakan namanya, tapi Slime itu bilang jenisnya tidak punya nama. Dia berpikir sejenak dan bertanya apakah nama Sora terdengar oke.
Slime itu mengulangi nama itu pada dirinya sendiri. Tampaknya butuh waktu sebentar untuk terbiasa dengan identitas barunya. Gria memberikan senyuman lebar dan memanggil nama Sora. Slime itu mendongak dan mengakui. Rasanya agak aneh memiliki nama asli sekarang. Tapi sepertinya tidak keberatan. Tiba-tiba Sora melilitkan tentakel di sekitar Gria dan mengangkatnya. Dia berteriak saat diangkat dari tanah. Sora mulai bergerak melewati Dungeon dengan kecepatan gila, membawa Gria seperti dia hanya sebuah koper. Slime itu tampak cukup puas dengan keadaan yang berjalan, memberitahu Gria bahwa dia sebenarnya melakukan pekerjaan yang lumayan untuk mengimbangi. Gria hanya menatap balik dengan tatapan terkejut betapa cepat dan cakapnya partner barunya itu nantinya. Gria hanya bersantai di atas Slime raksasa itu. Saat mereka berjalan di lorong dan Sura bertanya kemana dia ingin pergi selanjutnya. Gria berpikir sejenak dan berkata, mereka sebaiknya mencari makanan dan air. Dia bertanya apakah Sura punya petunjuk. Sura bilang dia tahu persis di mana menemukan air, karena dia membutuhkannya untuk bertahan hidup, tapi dia tidak tahu di mana makanannya. Gria mengangguk dan bilang itu akan sangat membantu jika mereka bisa bertemu dengan beberapa binatang buas, monster yang bisa mereka buru untuk dimakan. Sera berhenti dan menunjuk sesuatu, memberitahu Gria mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dekat sini. Slime raksasa itu melambai sebuah tentakel ke arah titik tertentu di dinding Dungeon. Sementara Gria menonton dari atas, Sora memberitahu Gria untuk mencoba mendorong bata yang menonjol itu. Gria meraih dan bertanya apakah dia harus melakukannya seperti ini. Begitu dia menekan, mekanisme batu itu berbunyi klik, dan pintu tersembunyi mulai terbuka, dinding bergerak ke belakang. Untuk memperlihatkan tumpukan emas dan peti yang sangat besar. Gria tidak percaya mereka benar-benar menemukan harta karun tersembunyi. Dia hanya berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar, benar-benar terpana oleh jumlah jarahan yang begitu banyak. Tepat di depannya, Grea menatap rekannya dan memberitahu Sora bahwa ini benar-benar luar biasa. Karena bisa mencium keberadaan ruang rahasia seperti ini, dia mulai merencanakan ke depan, menyadari mereka bisa menggunakan emas ini untuk membeli perlengkapan dari petualang manapun yang mereka temui di sepanjang jalan. Grea tersenyum lebar, memikirkan betapa ini akan menjadi awal yang sempurna. Begitu mereka akhirnya lolos dari jebakan maut ini, sambil melihat barang rampasan, dia berkata, dia punya harapan yang sangat tinggi untuk barang langka apapun yang menunggu di dalam peti-peti itu. Sora menatap peti harta karun raksasa itu, dan bertanya pada Grea apakah dia berencana membukanya sekarang juga. Ini adalah langkah nyata pertama yang mereka ambil sebagai tim. Dan dengan semua emas dan jarahan di sekitar, semuanya tampak cerah. Seluruh ruangan dipenuhi deretan peti kayu yang berkilauan, hanya menunggu untuk dibuka. Grea berdiri di sana menatap tumpukan itu, mengakui dia tidak tahu yang mana yang harus dia coba buka. Pertama, dia mulai berjalan melewati jarahan, menyadari mungkin masih ada lebih banyak barang terkubur jauh di bawah semua permata ini. Saat itu juga Sora dengan santai menyebutkan, ada saklar jebakan di sana. Tepat saat bunyi klik keras terdengar di bawah sepatu Grea. Jebakan aktif dan banyak anak panah terbang di udara. Memaksa Grea untuk menyelamatkan diri, dia akhirnya mendarat tepat di tubuh Sora yang lembut dan kenyal, yang melindungi jatuhnya dengan sempurna. Sora akhirnya menyebutkan bahwa dia benar-benar lupa mengatakan sesuatu. Seluruh ruangan ini sebenarnya dipenuhi jebakan. Grea langsung marah dan berteriak balik bahwa Slime itu pasti harus memberitahunya sebelum dia mulai berjalan-jalan. Sora menawarkan diri untuk masuk dan mengambil peti harta karun itu. Karena dia tahu Grea menginginkannya, tapi Grea mencoba menghentikannya. Berteriak bahwa itu terlalu berbahaya bagi si Slime untuk langsung menyerbu masuk ke sana, tanpa memiliki rencana matang terlebih dahulu. Tapi dia bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, sebelum Sora meledak menjadi dinding Slime raksasa yang menahan setiap anak panah dan jebakan di ruangan itu. Grea hanya berdiri dengan wajah kosong, bertanya-tanya apakah dia benar-benar kebal. Sekarang si Slime bergerak melintasi ruangan. Saat peti-peti di belakang mulai bergetar, Grea mendengar suara itu dan menoleh, bertanya-tanya suara apa itu. Ternyata peti-peti itu hidup dan salah satunya berteriak. Bertanya monster gila macam apa Grea itu. Para mimik lainnya panik, menyebut situasi itu benar-benar konyol.
Sementara salah satu dari mereka berkata tidak bisa membiarkan harta mereka dicuri. Setelah menjaganya selama ratusan tahun, salah satu mimik memutuskan dia sudah muak dan berkata dia akan menangani ini sendiri, membuat anggota kelompok lainnya mulai panik, menyuruh Mamira untuk tidak bertindak terlalu gegabah. Mamira tidak mendengarkan akal sehat dan berteriak pada mimik lain untuk tidak menghentikannya saat dia melompat maju. Dengan mulut terbuka lebar dan lidah menjulur, siap menghancurkan penyusup. Saat dia menyerbu, dia menyuruh kelompok untuk menjaga Mamira dan Lomi, bertingkah seolah ini adalah pertarungan terakhirnya. Tapi mimik lainnya hanya berteriak namanya dengan ketakutan. Saat dia menabrak Sura yang bahkan tidak bergerak dan hanya tampak bingung. Melihat kejadian ini, Grea menyadari dia benar-benar bisa mengerti semua yang dikatakan monster-monster itu. Bukan hanya suara Sora saja. Hal itu membuat Mamira benar-benar terjebak, menggeliat dan meronta di dalam tubuh Slime. Sementara mimik-mimik lainnya terus memanggilnya dengan histeris. Grea ingat pernah diberitahu bahwa bahkan petualang beeran pun kesulitan melawan mimik. Tapi melihat semangat Mamira seperti meninggalkan tubuhnya, dia sadar monster-monster ini hanyalah ikan kecil bagi Sora. Pantas saja dia yang terkuat. Slime hijau di sekitar ternyata mimik itu benar-benar jahat. Monster jebakan yang memangsa petualang ceroboh, dan menemukannya saat kamu terluka biasanya berarti tamat. Sora hanya setuju dengan, ya, singkat sambil menyeimbangkan harta karun. Menyombongkan diri karena hanya sihir yang bisa mempan padanya. Pada dasarnya dia tak tertandingi. Gria menutup mulutnya karena kaget tiba-tiba. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengatakan semua itu dengan lantang. Dan Sora menjelaskan bahwa karena mereka memiliki hubungan telepati, dia bisa mendengar semua yang dipikirkan Gria bahkan tanpa dia berbicara. Jadi Gria sedikit gugup dan berkata pada dirinya sendiri untuk tetap fokus dan tidak memikirkan hal aneh apapun, sementara Sora menangkap pikiran itu dan bertanya apa yang dia maksud dengan hal-hal aneh, membuat Gria bersikap canggung dan gelisah. Gria mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cepat, bertanya dengan keras. Sebenarnya barang rampasan apa yang ada di dalam peti-peti itu? Dia menyarankan mereka mencari tempat yang lebih besar untuk membuka semuanya, agar mereka akhirnya bisa melihat apa yang mereka temukan. Sarah memberitahunya, mereka sebaiknya langsung pergi ke area tidurnya, karena di sana ada banyak ruang dan air bersih. Keduanya berjalan ke dalam ruang batu yang besar dan sunyi, dengan air mancur bersih yang berada tepat di tengah-tengah. Grea mencondongkan tubuh ke kolam dan benar-benar terpesona bahwa tempat senyaman ini ada di dalam Dung Eon yang mematikan. Sora meletakkan harta karun sambil menyebutkan dia tinggal di sini sejak hari pertama. Karena mencari mata air bersih di sekitar sini pada dasarnya mustahil. Grea mencondongkan tubuh ke mata air dan menunjukkan bahwa untuk Slime seperti Sora, air pada dasarnya hanyalah makanan. Sementara cahaya kecil bersinar dengan tenang di samping mereka. Di ruangan batu yang sunyi, Grea melakukan peregangan besar dan meminta Sora untuk menjaga sebentar, mengatakan dia tiba-tiba kelelahan. Sekarang setelah semuanya tenang, dan Sora mengatakan dia akan mengurusnya saat anak itu mulai bersantai. Sora mencondongkan tubuh dan bertanya pada Gria apakah dia merasa kedinginan. Jadi Gria bersandar pada tubuh lembut Slime itu. Berpikir tentang bagaimana dia benar-benar menduga hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Tapi bertemu dengan orang ini mengubah segalanya. Dia menutup matanya dengan senyum kecil dan memberitahu Sora bahwa dia merasa sangat hangat. Sora menatapnya dan mulai bertanya-tanya. Ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Bria di wajahnya ketika mereka akhirnya membuka peti harta karun itu. Dan apakah dia akan terkejut atau hanya benar-benar senang dengan apa yang mereka temukan. Sera mengawasi teman barunya, berpikir tentang betapa lebih menyenangkannya. Sekarang dia tidak sendirian lagi. Keesokan paginya tiba. Sera sudah bangun dan sibuk mengejar beberapa kelinci bertanduk melalui lorong-lorong Dung Eon. Sura berteriak pada Gria bahwa salah satu target sedang menuju ke arahnya. Gria tetap fokus, menarik tali busurnya sambil membidik target. Anak panah melesat tepat mengenai salah satu kelinci bertanduk. Sementara yang lain berusaha kabur. Gria mengangkat hasil buruan mereka dan bilang mereka punya makanan untuk hari ini. Dan Sura bersorak karena mereka benar-benar berhasil, jadi Sora menoleh dan bertanya pada Gria apakah dia punya pengalaman nyata berburu monster seperti ini.
Gria hanya tersenyum dan bilang belum pernah, sambil menyebut. Dia dulu hanya sesekali berburu di hutan biasa. Pria menyarankan mereka kembali untuk makan karena dia kelaparan. Dan Sora setuju banget dengan rencana itu. Tepat setelah bangun tidur, Gria dan Sora menghabiskan pagi. Berkeliling labirin mencari perlengkapan berguna. Yang bisa mereka ambil dari petualang yang gugur. Dan sekarang Gria terlihat lebih siap dengan jubah baru, baju besi, dan bahkan alat masak serta tulis. Gria bilang dia mengambil busur, anak panah, dan pisau. Meskipun dia akui dia bukan yang terbaik dalam membidik. Sejak mereka menemukan senjata itu, mereka cukup sibuk. Menghabiskan waktu berburu monster kecil bertipe hewan. Hanya untuk memastikan mereka punya cukup makanan. Mereka mendirikan tempat di dekat air mancur dengan beberapa peti untuk merapikan barang. Gria menjalani proses mengeluarkan darah dari buruan, mencucinya dan mengikat ususnya. Diikuti dengan membuang organ, mendinginkan daging di air untuk mengulitinya, dan diakhiri dengan pemotongan kasar. Gria berdiri dengan tangan bersilang, bilang dia sangat ingin menggantung bangkai itu, dan membiarkannya matang selama beberapa hari, tapi Sora menunjukkan bahwa, karena mereka tidak punya makanan lain saat ini, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Gria menatap sepetak tanah, dan berkata dia sebenarnya menantikan panen kentang-kentang itu karena benih sayuran tersebut hanya butuh waktu sekitar sebulan untuk tumbuh yang akan sangat membantu. Gria menemukan beberapa batu ajaib di dalam peti harta karun yang ternyata berfungsi seperti matahari, sangat berguna. Karena catatan yang tertinggal bersama benih mengatakan mereka bisa dijadikan makanan pokok karena mereka butuh makanan. Grea menyebutkan dia sudah mulai menanamnya hari ini. Tiba-tiba, suara muncul dari ambang pintu. Grea menoleh untuk melihat apa yang terjadi, dan menemukan seekor babi hutan tergeletak di lantai. Benar-benar habis. Grea berlutut, dan bertanya apakah bau darah yang menariknya masuk. Menyadari dia memang membiarkan pintu terbuka. Tapi meski begitu, aturan ruangan berarti tidak ada yang bisa masuk, kecuali Gria atau Sera mengundang mereka. Semua itu mungkin terjadi karena batu suci yang mereka ambil dari peti harta karun, yang membuat tempat ini menjadi zona aman total. Selama Gria tetap mengaktifkan pengaturannya. Gria meraih pisaunya dan berkata dia akan menyembelih yang ini, dan menguras darahnya untuk saat ini. Melihat babi hutan mati itu, Sora bertanya apakah monster bisa dimakan. Gria memberitahunya bahwa mereka sebenarnya menjual barang ini sebagai makanan. Di permukaan, Gria mulai menyiapkan, berkata, dia akan menggarami dan mengeringkan apapun yang tidak mereka makan sekarang, lalu mencucinya dan mengasapinya nanti, sehingga dia bisa memanggang tulangnya sebentar, dan merebusnya dengan beberapa rempah. Dia hanya berharap mereka punya sedikit anggur untuk membuatnya lebih enak. Sora menyadari kalau Gria jago banget soal ini, dan Gria menjelaskan kalau dia udah terbiasa masak. Apapun yang dia tangkap langsung di lapangan, meski dia akui dia nggak bakal bisa melakukan semua ini tanpa bumbu dan alat yang dia temukan dari petualang yang mati itu. Dia merasa cukup beruntung dan bilang dia bersyukur sama orang yang punya barang-barang itu. Berjanji akan memanfaatkan semuanya dengan baik sambil panci mendidih. Dia menggosok banyak garam dan rempah ke daging paha dan mendiamkannya sebentar sebelum memasukkannya ke wajan berminyak untuk digoreng, lalu menutupnya dengan tutup biar matang perlahan. Dengan api kecil, Gria akhirnya teriak kalau masakannya udah siap. Itu panggang dan sup kelinci monster sederhana, meski dia kekurangan sayuran mewah untuk menyempurnakannya. Sora bertanya apa yang dia lakukan sambil menunggu, dan Gria cuma nutup mata dan bilang, dia lagi berdoa sebelum makan. Gria sadar, keseimbangan gizi makanan ini nggak bagus, tapi dia seneng banget punya makanan. Mengambil gigitan besar dari makanan pertamanya dalam lebih dari 24 jam. Dagingnya rasanya mirip ayam, meski masih agak anyir. Baginya, itu rasa hidup dan benar-benar memuaskan. Setelah semua yang dia alami, masak pelan bikin dagingnya empuk. Dan rasa liar itu kayak menyembuhkan tubuhnya yang lelah. Sementara Sora lihat sisa-sisa di lantai. Nyatain kalau sebagian besar makanan yang mereka temukan udah busuk atau dimakan monster. Greer setuju kalau nemu sesuatu yang segar di Dungeon itu hampir mustahil. Jujur, itu keajaiban mereka bisa mengumpulkan beberapa yang bisa dipakai. Herbal buat bumbui daging,
Sora mikir manusia punya hidup yang susah. Tapi Gria hanya duduk di sana dengan puas, perut kenyang. Setelah makan, Slime raksasa itu bertanya apa rencananya. Jadi Gria mendongak dari pancinya dan berkata, dia perlu menyelesaikan mengolah daging sebelum memetakan area. Lalu dia meminta Sora menjadi pemandunya. Sarah pikir memetakan itu keren. Tapi dia menunjukkan bahwa Gria sebenarnya tidak butuh peta. Selama ada Slime raksasa di sini untuk memandu jalan. Lagi pula, Gria menyebutkan barang yang mereka ambil dari peti, dan menyarankan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Dengan petualang manapun yang mereka temui, dia punya rencana, katanya, peta untuk labirin kematian. Bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan orang di permukaan. Jadi jika mereka menandai di mana semua jebakan berada, informasi itu akan lebih berharga dari emas. Mereka terus bergerak, dan saat Gria menyebut mereka sudah berjalan cukup jauh, Sora memberitahunya bahwa ada tangga ke tingkat bawah tak lama lagi. Sora bilang pemetaan harus menunggu sampai semuanya beres. Tapi tiba-tiba suara dari kegelapan mengejutkan mereka. Dan Gria tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia menoleh ke Slime dan bertanya apakah itu tadi suara manusia. Karena kedengarannya seperti seseorang menyeret kaki. Membuatnya bertanya-tanya apakah mereka terluka parah. Gria tahu ini adalah taruhan besar. Dia tidak yakin apakah orang asing itu mau bicara dengan mereka. Tapi ini saatnya all in. Dia meraih dan menyentuh dinding batu yang dingin. Akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang dan berjalan langsung ke arah seorang pria berbaju besi berat. Gria bertanya apakah dia seorang petualang, membuat pria itu benar-benar terkejut. Pria itu hampir melompat ketakutan saat dia melihat Sura berteriak tentang Slime raksasa hijau yang ada di sana. Gria segera melangkah di depan Slime itu dengan tangan terbuka. Dia bilang pada pria itu bahwa Sura adalah rekannya dan tidak akan menyakitinya. Petualang itu tertegun sejenak mencoba mencerna itu. Dia baru saja bertemu sesama penjinak monster di tempat seperti ini. Tapi kemudian pria itu langsung jatuh ke lantai. Dia pingsan tepat di depan Grea, yang mulai panik dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Grea berlutut dan melihat kerusakannya, darah ada di mana-mana. Dia sadar pria itu akan mati jika dia tidak melakukan sesuatu. Dia ingat ramuan obat yang baru saja dia petik, dan berpikir itu mungkin cukup untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Tapi Sura angkat bicara mengingatkan Grea bahwa jika dia menggunakan satu-satunya ramuan sekarang, dia tidak akan punya apa-apa untuk menyembuhkan dirinya sendiri nanti. Grea menatap kembali pria yang sekarat itu, tampak benar-benar bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sementara Sura angkat bicara mengingatkannya bahwa mereka saat ini berada di labirin kematian. Slime itu menunduk melihat petualang itu, yang masih tergeletak di lantai batu dingin dan bertanya, apakah langkah cerdasnya bukan hanya membunuhnya sekarang atau mungkin hanya menunggu pria itu mati sendiri. Jadi Grea bisa mengambil semua perlengkapannya. Sura menunjukkan bahwa orang-orang Grea sendiri yang mengkhianatinya dan melemparkannya ke sini. Jadi Slime itu bertanya, kenapa dia repot-repot menyelamatkan manusia acak yang bahkan bukan temannya. Grea menunduk ke lantai. Tahu bahwa Sura hanya mengatakan ini karena mereka berdua memiliki masa lalu yang sama. Keduanya diusir oleh kelompoknya sendiri. Sebelum berakhir di sini, pikiran itu terasa menyakitkan. Mengingatkannya pada kata-kata kejam, bahwa semua orang terluka hanya karena berada di dekatnya. Gria mengingat kata-kata keluarganya, yang mengatakan mereka berharap dia menghilang saja. Masih terasa sakit, tapi dia mulai mempertimbangkan pilihannya. Menyadari bahwa jika dia menyembuhkan pria ini dan mengirimnya kembali ke atas, itu adalah pertaruhan besar. Dia sadar ada kemungkinan nyata Pangeran Mahkota mungkin tahu bahwa dia masih hidup, dan mengirim seluruh regu pemburu untuk menghabisinya. Gria mengepalkan tinjunya di lutut, memikirkan bahaya itu. Tapi kemudian dia memutuskan bahwa meskipun begitu, dia tetap ingin mempertahankan kemanusiaannya. Dia tidak akan membiarkan seorang pria mati begitu saja. Gria menatap Sura dan bertanya apakah lendir itu bisa membawanya. Dan pria yang terluka di punggungnya. Sora menatapnya sejenak, dan berkata pada Gria bahwa dia sebenarnya terlalu baik. Lendir itu berkata bahwa itulah tipe pria Gria, dan itu benar-benar membuat Sora ingin membantu manusia juga. Gria tidak bisa menahan senyum setelah mendengar temannya mengatakan hal seperti itu.
Gria duduk di punggung Sora sambil memegang pria yang terluka. Memikirkan betapa dia membenci orang-orang yang mengusirnya. Tapi dia tahu bahwa jika dia membiarkan pria ini mati, dia akan membuang kemanusiaannya sendiri. Dia memikirkan senyuman Sophie dan memutuskan dia ingin bisa menghadapi orang-orang yang dicintainya. Dengan hati nurani yang bersih suatu hari nanti, jadi dia merogoh perlengkapannya untuk mengeluarkan barang khusus demi pelarian mereka. Gria memegang permata yang bersinar dan berteriak agar kristal teleportasi aktif. Saat ini dia memanggil tempat suci sebagai target mereka. Ledakan besar cahaya sihir menelan mereka semua, dan begitu saja. Seluruh kelompok lenyap dari lantai Dung Eon, meninggalkan lorong itu benar-benar kosong. Sesosok berjubah gelap berdiri di bayang-bayang di dekatnya. Setelah menyaksikan semuanya terjadi, orang asing itu tersenyum sinis di wajahnya, mengatakan bahwa situasi ini sebenarnya cukup aneh. Pria berjubah itu tidak percaya bahwa pendosa yang dikirim ke jebakan maut ini entah bagaimana masih hidup dan bergerak. Pria berjubah itu memutuskan dia harus melaporkan apa yang terjadi ke Biro Intelijen. Dengan seringai jahat di balik tudungnya, dia tertawa sendiri sambil berjalan pergi, memikirkan betapa orang-orang itu selalu melimpahkan pekerjaan kotor padanya. Itu gila baginya bahwa mereka meminta seorang pengamat untuk menyingkirkan seorang pendosa secara langsung, tapi dia sudah merencanakan langkahnya. Dia pikir akan menyenangkan untuk memberi pelajaran pada si lendir itu, karena bertingkah sok kuat seolah dialah yang menguasai seluruh tempat. Pria itu bertanya-tanya apakah dia harus bermain-main dengan mereka sedikit lagi sebelum menyelesaikan pekerjaan, jadi dia melontarkan mantra deteksi mana. Untuk melacak persis di mana Gria dan si lendir berada, dia melihat mereka di petanya, dan menyadari mereka sedang menuju ke arahnya, bertanya-tanya apakah mereka mencoba melarikan diri. Tapi kemudian dia menyadari mereka bergerak terlalu cepat. Tepat saat kilatan cahaya terang menerpa lorong, Gria dan Sera muncul tepat di depannya dengan busur siap. Membuat pria itu benar-benar terkejut dan terjebak. Gria tidak membuang waktu dan menarik busurnya ke belakang, membidik tepat ke sasaran, sehingga anak panah melesat dengan akurat dan menancap tepat di bahu pria berjubah itu, membuatnya benar-benar lengah. Rhea menatapnya dan bertanya bagaimana rasanya racun pelumpuh spesial dari Sora, karena dia tahu pria itu tidak akan bisa menggerakkan satu otot pun untuk beberapa waktu. Dia menjelaskan bahwa dia mengambil sedikit racun Sora, mengencerkannya, dan mengoleskannya ke mata panahnya tadi. Pria itu menggeretakkan gigi dan menyebut Gria manusia yang tidak sopan. Bertanya apakah dia menggunakan kristal teleportasi untuk menutup jarak begitu cepat. Gria mengakui dia melihat pria itu melacak sihir dari batu matahari, dan dia memanfaatkannya dengan menggabungkannya dengan pecahan kristal untuk teleportasi tepat di hadapannya. Gria berdiri di atas pria itu dan berkata, jelas mereka sedang diikuti, bertanya siapa yang memberi perintah. Tetapi pria itu tetap diam, jadi Gria bertanya, apakah dia yang berada di balik gerombolan goblin besar itu yang mereka lawan? Gria menatap para goblin dan berkata kepada pria berjubah itu, tidak ada yang akan bersusah payah seperti ini tanpa alasan serius. Jadi, dia mendekat dan menuntut untuk tahu persis siapa dalang di balik layar yang menarik tali. Dia memperjelas bahwa jika pria itu tidak ingin terluka, dia harus mulai bicara sekarang juga. Sementara Sora melayang di atas bahu pria itu, membuatnya gemetar. Saat dia sadar tidak punya peluang untuk melarikan diri, pria itu akhirnya mulai goyah. Melihat kembali bagaimana dia terjerumus ke dalam masalah ini, dan dia mengaku dia telah bekerja di bawah kontrak rahasia untuk waktu yang lama atas permintaan kerajaan. Ternyata dia dipekerjakan oleh Biro Intelijen Agung EV untuk mengawasi para penjahat yang dibuang ke labirin ini. Tapi yang paling mengejutkan adalah mereka membayarnya dengan segudang batu sihir mahal untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Orang ini sebenarnya adalah penyihir penipu, monster pintar yang bisa menggunakan sihir tingkat lanjut, dan bahkan berbicara dengan manusia layaknya orang biasa. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa atasannya memberinya perintah khusus jika dia tahu bahwa Gria masih hidup. Penyihir itu mengakui perintahnya adalah merampok Gria dan membunuhnya begitu dia menemukannya, tapi Gria hanya menunjukkan bahwa orang itu adalah boneka bagi manusia yang menggunakan batu berkilau sebagai umpan, yang benar-benar membuat penyihir itu marah. Gria pikir itu cukup gila.
bahwa badan intelijen kerajaan benar-benar ada di sini, mempekerjakan monster untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Sementara Gria berpikir, Sora selesai minum air untuk menyembuhkan luka dan bertanya, apakah mereka harus menghabisi orang itu sekarang juga? Penyihir itu benar-benar kehilangan kendali dan mulai memohon untuk hidupnya. Berjanji akan melakukan apa saja jika mereka membiarkannya hidup. Gria tidak mengatakan sepatah kata pun pada awalnya, dia hanya menatap orang itu. Sambil dia menyusun rencana, dia akhirnya bertanya nama orang itu. Dan pelayan itu dengan gemetar menjawab bahwa itu adalah Merlin. Gria memberitahu Merlin bahwa tugas barunya adalah kembali ke biro dan memberitahu mereka bahwa Gria secara resmi sudah mati. Dia menjelaskan bahwa selama mereka membawa cincin pusaka duk dan beberapa tulang manusia tua sebagai bukti, orang-orang itu akan percaya. Merlin bahkan tidak bisa memproses apa yang dia dengar. Dia hanya menatap dengan shock total pada rencana gila yang baru saja dijatuhkan Gria padanya. Gria mencengkeram bajunya erat-erat, membuat janji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menipu Biro Intelijen dan seluruh keluarga kerajaan. Dia sepenuhnya berkomitmen untuk mengumpulkan cukup kekuatan dan informasi, sehingga dia akhirnya bisa mengungkap rahasia kotor mereka kepada semua orang. Saat dia memikirkan orang-orang yang dia sayangi, kilasan ingatan tentang seorang gadis berambut pendek yang tersenyum melintas di pikirannya. Dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan bertemu keluarganya lagi setelah ini selesai. Lalu menatap Merlin dan berkata pada penyihir itu, dia secara resmi menugaskannya untuk bekerja. Adegan beralih ke asrama putri, di Akademi Bangsawan Ibu Kota Kerajaan, di mana seorang gadis sendirian berjalan melewati lorong. Langkah kakinya berdentam di lantai, sambil dia berpikir tentang GREA yang telah hilang. Selama seminggu penuh sekarang, dia mendengar rumor tentang dia yang dikurung oleh Biro Intelijen karena diduga menyerang seorang tunangan berpangkat tinggi. Tapi dia mengenalnya lebih baik dari itu dan tidak percaya sedikit pun bahwa dia akan melakukan hal gila seperti itu. Masalahnya, ada cerita lain yang beredar yang mengganggunya. Jauh lebih dari yang pertama. Orang-orang mengatakan bahwa tunangan itu sebenarnya berselingkuh secara diam-diam dengan putra mahkota di belakang semua orang. Natalie memikirkan bagaimana seluruh pertunangan itu hancur, membuat semua yang terlibat terjebak dalam tempat gelap. Dia mengenang masa-masa indah ketika dia, Grea, dan Sophie pada dasarnya adalah keluarga, tapi masa-masa itu sudah lama berlalu. Dan meskipun dia benci meragukan orang yang dia cintai, Natalie tahu dia harus mendapatkan jawaban nyata. Jadi dia berjalan ke kamar dan mengetuk. Saat pintu mulai berderi terbuka, satu-satunya hal di pikirannya adalah Sophie. Dan apa yang mungkin dia sembunyikan tentang situasi Grea. Sophie akhirnya muncul di pintu, terlihat benar-benar kelelahan. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah berkata dengan pelan. Nama Natalie tidak membuang waktu dan langsung bertanya pada Sophie. Apakah dia sudah mendengar kabar tentang GREA yang hilang? Lalu dia menunjuk bahwa Sophie adalah orang terakhir yang melihatnya. Dan bertanya langsung apakah dia tahu di mana dia berada. Sophie mulai gemetar dan bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tampak seperti akan hancur di bawah tekanan. Sementara Natalie hanya berdiri dia mengawasinya dengan saksama. Untuk melihat bagaimana reaksinya terhadap pertanyaan itu. Tiba-tiba Natalie mengubah topik pembicaraan. Dan memberitahu Sophie bahwa dia selalu mengaguminya. Membuat Sophie berdiri di sana dengan bingung total. Natalie menganggap Sophie sebagai bangsawan berpangkat tinggi. Dari kerajaan lama, seorang wanita yang selalu dipandang cantik dan brilian. Melihat ke belakang, Natalie mengakui ada begitu banyak kali. Dia berharap bisa menjadi seperti dirinya. Tapi sebagai putri satu-satunya dari seorang Viscount, yang ayahnya meninggal muda, dia tidak memiliki kekuatan nyata. Dia merasa bahkan tidak bisa bersaing karena kurangnya pengaruh itu. Itulah mengapa Natalie mencoba mengubur perasaannya yang sebenarnya. Awalnya hanya memendam semuanya, sampai dia tidak tahan lagi. Natalie menunduk, memberitahu Sophie bahwa saat ini, dia hanya terlihat seperti pengecut kecil, yang hanya tertarik menyelamatkan dirinya sendiri, sebuah kebenaran pahit, yang membuat Sophie tampak benar-benar terpana. Natalie tidak berhenti di situ dan bertanya langsung. Apakah Sophie benar-benar mengkhianati Gria? Lalu, Sophie akhirnya meledak, gemetar. Dia mengakui bahwa dia telah melanggar sumpah kesucian yang mereka buat selama upacara pertunangan.
Dia memalingkan muka dengan ekspresi gelap sambil berkata, dia menduga itu benar-benar berarti dia mengkhianati Gria. Pada akhirnya, dan mendengar pengakuan itu, membuat Natalie benar-benar terpaku, berdiri di sana dalam diam. Sementara dia mencoba memproses apa yang baru saja terjadi, Sophie langsung mendekat ke wajah Natalie dan berteriak. Bertanya bagaimana dia bisa bersikap seolah kekacauan besar ini adalah masalah orang lain. Dan menuntut tahu apakah Natalie pernah sekalipun berhenti untuk memikirkan bagaimana perasaan Gia dalam semua ini. Tapi Natalie hanya mengulangi kata itu dengan tatapan dingin. Jelas tidak percaya sama sekali, sambil membalas bertanya. Apakah Sophie benar-benar berpikir dia tahu bagaimana rasanya diremehkan dan dihakimi oleh semua orang di sekitarnya? Menjelaskan kebencian terus-menerus yang dia hadapi hanya karena dia seorang bangsawan dari kerajaan yang bahkan sudah tidak ada lagi. Sophie benar-benar terkejut dengan itu. Tampak bingung dan berkeringat sambil mencoba mencari sesuatu untuk dikatakan. Memalingkan muka, Sophie mengakui bahwa Grea selalu orang yang baik. Dan dia mungkin akan menjalani hidup yang bahagia dan normal jika mereka saja sudah menikah. Tapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan menjadi seorang bangsawan. Dari bangsa yang kalah, beban yang dia pikul setiap hari. Dia kembali mengingat pesta-pesta mewah, berpikir tentang bagaimana kalangan atas selalu terasa seperti mencekik dirinya bahkan saat orang-orang bersikap ramah, dan ingat berdiri sendirian di balkon suatu malam. Saat itulah seorang pria lain akhirnya mendekatinya. Natalie bertanya apakah rumor itu benar, tentang pria ini yang ternyata seorang putra mahkota. Bertanya apakah itu satu-satunya alasan Sophie tak bisa menolaknya. Tapi Sophie bahkan tidak menatap matanya. Dia hanya berdiri di sana dengan senyum aneh, senyum menyeramkan, lalu mulai terkikik sendiri sampai. Dia mengakui bahwa pria itu memang agak memaksa saat pertama bertemu, tapi akhirnya dia memberinya mimpi nyata. Dengan ekspresi serakah di wajahnya, Sophie menjelaskan bahwa mimpinya sederhana saja, menjadi putri dari kerajaan Grand Eve. Jadi Natalie akhirnya kehilangan kesabaran, dia mengayunkan lengannya dan mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu pukulan. Lalu dia menampar Sophie tepat di wajah dengan tamparan keras, yang membuat gadis yang lebih tua itu benar-benar terpana. Natalie menatapnya dengan rasa jijik total, mengatakan pada Sophie bahwa dia terlihat tak tertahankan sekarang, dan memukulnya sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Karena dia sudah selesai bermain-main, dia bilang dia akan mencari Grea. Dan kali ini dia tidak akan menyerah padanya. Apapun yang terjadi, sambil berbalik pergi, Natalie memberikan satu peringatan terakhir. Menyuruh Sophie untuk memastikan dia tidak pernah mendekati Grea lagi. Selamanya, Sophie hanya berdiri di ruangan kosong itu, memegangi pipinya yang merah dan menatap lantai, sambil berbisik bahwa dia minta maaf. Kilas balik memori ke hari yang cerah di mana Natalie, Sophie, dan Grea sedang berkumpul bersama. Masa-masa sederhana sebelum semuanya menjadi berantakan, dan kembali ke masa kini. Sophie benar-benar hancur, setetes air mata jatuh ke lantai saat dia berbisik permintaan maaf yang pelan, berlutut dan membenamkan wajahnya di kedua tangannya. Dia terus menyebut nama Grea, terjebak dalam pikirannya sendiri dan merasa benar-benar kacau. Jadi Natalie berjalan pergi menyusuri lorong panjang. Dia tahu bahwa jika Grea benar-benar mengerti betapa besar rasa bersalah yang dipikul Sophie di dalam hatinya, dia akan menjadi orang pertama yang maju dan mencoba mengambil semua beban itu ke pundaknya sendiri. Natalie menyadari itu semua hanya karena Sophie terlalu baik untuk kebaikannya sendiri, tapi justru itulah alasannya. Semuanya tidak bisa terus seperti ini lagi. Dengan air mata yang masih mengalir di wajahnya, Natalie memasang ekspresi penuh tekad. Dia memutuskan saat itu juga bahwa dialah yang akan memikul beban itu sebagai gantinya, dan dia cepat-cepat menyeka matanya, berusaha terlihat normal. Sebelum dia mencapai ujung lorong tempat Grea sudah menunggu. Grea menoleh saat dia lewat, tapi dia tetap menyembunyikan wajahnya. Grea memasang seringai licik di wajahnya, seolah dia akhirnya akan menjalankan rencananya dan kembali ke asrama putri di akademi. Sophie masih terkulai di lantai. Terlihat seperti dia benar-benar sudah menyerah. Ketika sebuah suara dari bayang-bayang mengatakan bahwa dia terlihat sangat buruk. Dia mendongak dengan air mata masih di matanya. Menyadari itu Pangeran Grea yang berdiri tepat di sampingnya. Dia berhasil mengucapkan salam dengan gemetar, memanggilnya yang mulia.
sambil mencoba menyuruhnya pergi, mengatakan, dia sedang tidak ingin menerima tamu hari ini, tapi Grea tidak peduli. Dia hanya memaksa masuk ke kamarnya, menyuruhnya untuk tidak bersikap dingin. Karena dia benar-benar membawa kabar baik untuknya. Dia merogoh sakunya dan menjatuhkan rantai perak. Dengan cincin berat yang menempel tepat di depan wajahnya. Jantung Sophie hampir berhenti saat dia mengenalinya. Dia langsung bertanya apakah itu benar-benar cincin pusaka yang diwariskan turun-temurun dari keluarga Misal. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang lain. Serpihan putih kecil berjatuhan dari perhiasan itu. Dia mulai menyusun apa sebenarnya serpihan-serpihan itu. Dan matanya membelalak lebar saat dia menatap bukti dari apa yang terjadi pada Glair. Sophie menunduk menatap cincin keluarga Misal. Dan sepasang gigi manusia di lantai, dia berbisik nama Gria. Hampir tidak bisa memproses apa yang ada di depannya. Dan Gria mulai menjelaskan situasinya, memberitahunya bahwa dia mendengar barang-barang itu ditemukan di hutan. Di sebelah barat, tepat di luar ibu kota kerajaan. Dia bilang mayatnya hampir hangus terbakar. Jadi hanya ini barang yang berhasil mereka temukan. Membuat Sophie benar-benar ketakutan. Dia meraih wajahnya dan mulai gemetar. Saat kenyataan kematian Glair menghantamnya sekaligus. Dia kehilangan kendali dan berteriak, tidak. Berteriak nama Glair sekuat tenaga. Dia benar-benar hancur di depannya. Gria tidak tahan. Dia meraih lengannya dan menyuruhnya diam dan berhenti berteriak, tapi kemudian dia menjadi lebih kejam. Dia bertanya kenapa dia malah bersedih, dan bilang mereka harusnya merayakan, karena pengganggu itu akhirnya pergi. Sophie terus terisak, mengatakan itu semua salahnya karena Grea telah tiada. Sementara Grea mendekat dengan seringai jahat. Dia bilang padanya bahwa dialah yang akan dihukum, jika orang-orang tahu kebenarannya. Bahkan menjabarkannya hanya untuk menggodanya, ancaman itu mengenai sasaran. Dan Sophie hanya berdiri di sana, hancur dan pucat pasi. Seolah dia akhirnya sadar dirinya terjebak, Grea berdiri di atasnya. Dengan bayangan seram di wajahnya, menyuruhnya untuk diam saja. Dan berhenti khawatir tentang apapun lagi. Dia terus melanjutkan, menjanjikan padanya bahwa, jika dia hanya mengikuti arahannya dan melakukan apa yang dia katakan, dia benar-benar akan menjadi putri kerajaan. Dia meraih dagunya dan memaksanya untuk menatapnya. Bertanya apakah dia mengerti kesepakatan itu. Dan Sophie benar-benar lumpuh karena ketakutan. Dia hanya bisa berbisik, ya, sambil mulai berkeringat. Grea memasang tatapan jahat di matanya dan memberikan perintah pertamanya. Dia bilang padanya bahwa dia harusnya mendekat dan menciumnya. Itu adalah momen yang berat, di mana rasanya tidak ada jalan kembali baginya sekarang. Mereka berdua berciuman tepat di depan pintu. Tapi jelas semuanya telah berubah. Karena orang yang hangat dan lembut yang dulu dia kenal, pada dasarnya sudah hilang. Dia benar-benar pria yang berbeda sekarang. Dan kemudian, pria kembali di ruang bawah tanah. Terdengar cukup terkejut dengan seberapa cepat mereka berhasil membersihkan seluruh lantai 3. Dia berjalan pergi dengan senyum lebar. Mengatakan bahwa memiliki seorang penyihir di dalam party membuat segalanya jauh lebih efisien. Merlin sama sekali tidak senang dengan situasi itu. Berteriak pada Gria dan bertanya, sebenarnya siapa yang dia panggil teman. Dia terus mengeluh, menunjukkan bahwa Gria hanya membuatnya mengikuti. Dengan menggunakan batu janji itu, dia mengambil Gria. Gria hanya mengedip dan tersenyum ceria. Mengatakan dia butuh sedikit jaminan jika dia akan bepergian dengan seseorang yang mencoba membunuhnya. Batu janji adalah benda ajaib, khusus yang meledakkan siapapun yang melanggar sumpah. Dengan sihir cahaya, itu hanya lelucon bagi manusia. Tapi bagi yang lain, itu mematikan. Bagian dari kontrak yang mereka buat. Memastikan Merlin akan memberi informasi palsu total ke Biro Intelijen. Dia juga harus berjanji tidak akan pernah mencoba mengambil nyawa Gria lagi. Dan sihir dari batu khusus ini akan tetap aktif selama bertahun-tahun. Ini adalah kesepakatan yang benar-benar tidak bisa dipatahkan, yang mengikat Merlin di sisi Gria untuk waktu yang akan datang. Gria menoleh ke belakang dengan penuh semangat, menyarankan mereka mempertahankan kecepatan cepat, dan langsung meledak ke lantai 4 selanjutnya. Ruangan menjadi sunyi senyap dan Gria sedikit bingung saat Merlin dan Sera tidak terlihat bersemangat sama sekali. Merlin akhirnya angkat bicara, menyebutkan, ada monster yang sangat menyebalkan di lantai 4. Meskipun dia bilang dia tidak akan menghentikan Gria untuk pergi.
Merlin mulai menjelaskan bahwa musuh di lantai ini adalah seorang satria tanpa kepala yang tidak pernah berhenti memburu manusia. Dan bahkan jika seseorang berhasil mengalahkannya, dia langsung hidup kembali dan terus mengejar mereka sampai mereka meninggalkan lantai sepenuhnya. Gria menyadari bahwa seorang satria tanpa kepala tidak akan peduli dengan anak panahnya sama sekali. Jadi dia mengakui bahwa dia mungkin tidak akan banyak membantu. Membuat Sora bertanya apakah mereka harus melewati lantai ini saja dan menyimpannya untuk lain hari. Ria mengambil waktu sejenak untuk berpikir, mempertimbangkan pilihan mereka. Dan kemudian dia memutuskan mereka bisa melanjutkan jika dia menyiapkan kristal teleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Jadi rencananya adalah menyelinap melewati semuanya atau mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sementara mereka mencari tangga menuju lantai 5. Dia menjelaskan bahwa jika keadaan menjadi sedikit terlalu berbahaya, mereka akan langsung keluar dari sana. Dan kemudian Sora berpikir itu rencana yang solid. Sementara Merlin hanya menggerutu pelan tentang harus menjaga seorang manusia. Grea hanya tertawa menanggapinya, bertanya pada Merlin apakah dia diam-diam berharap nyawanya dalam bahaya sehingga kontrak batu itu putus. Merlin terlihat sedang mengalami masa sulit, meminta maaf atas sikapnya sementara Grea hanya tersenyum. Sepertinya mereka sudah turun ke lantai 4 dari labirin kematian, di mana Grea meminta Merlin untuk menangani pengintaian. Merlin menggerutu setuju dengan cepat saat mereka terus bergerak. Namun tiba-tiba Merlin berhenti dan meletakkan tangannya di kepalanya. Dia pasti merasakan sesuatu yang berbahaya di dekatnya. Dia berteriak bahwa musuh tepat di atas mereka. Dan saat Grea berbalik untuk melihat, satria tanpa kepala itu melesat keluar dari kegelapan, berteriak tentang membunuh manusia. Monster itu menginjak-injak lorong sempit dengan kecepatan yang sangat menakutkan, membuat Merlin melangkah maju dan mulai melantunkan mantra kuno, memanggil roh-roh alam untuk mendapatkan perlindungan. Dengan tatapan liar di matanya, dia meneriakkan nama mantra itu, memanggil tirai api dan tembok api raksasa pun meletus tepat di tengah lorong, menghentikan malam di tempatnya. Grea sebenarnya cukup terkesan, katanya. Dia menduga kekuatan seperti ini dari seorang penyihir seperti Merlin. Dia yakin api itu akan menahan musuh cukup lama bagi mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Satria tanpa kepala berdiri tepat di tengah kobaran api, menunjukkan bahwa api itu tidak cukup untuk menghentikannya. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat, membersihkan seluruh tembok api dalam satu gerakan. Grea benar-benar terkejut, bertanya bagaimana bisa sesuatu hanya memotong api sihir seperti itu sementara Merlin berdiri di sana dengan frustrasi. Mereka menyadari ksatria itu masih mendekat. Jadi Grea bilang ke Sura dia mengandalkannya, dan si lendir berteriak balik bahwa dia siap. Sura melompat maju, meregangkan tubuhnya menjadi banyak cairan, seperti bentuk untuk meningkatkan kecepatan, dan menyelam langsung ke baju besi ksatria itu. Sura tidak ragu sedetik pun, langsung menutup jarak, dan menabrak monster itu dengan kekuatan yang cukup untuk menciptakan percikan besar di seberang lorong. Gria tidak percaya dengan kekuatan di balik pukulan itu, berteriak kaget saat tubuh Sora mulai melilit musuh. Tapi ksatria tanpa kepala jauh lebih tangguh dari yang terlihat. Dia hanya menggeser berat badannya dan menarik pedangnya kembali ke posisi bertarung. Gria menyadari mereka sudah kewalahan dan berteriak sekencang-kencangnya agar semua orang mundur. Seluruh area bersinar terang dengan kilatan besar. Saat kelompok itu berusaha keluar dari sana, mereka menggenggam kristal itu erat-erat, dan Gria berteriak agar sihir teleportasi diaktifkan. Saat itu juga cahaya menyelimuti dirinya. Saat dia menetapkan tujuan ke tempat perlindungan, meninggalkan ksatria itu berdiri sendirian di tengah lorong. Monster itu bahkan tidak bergerak, hanya diam di sana. Saat suara baju besinya yang berat bergema di ruang bawah tanah yang kosong. Kembali di zona aman, Grea akhirnya mengatur napas dan berkata, dia benar-benar mengira dirinya akan mati, dan dia terlihat sangat kelelahan. Sambil mengakui bahwa ksatria tanpa kepala itu terlalu kuat bagi mereka, Sora juga merasa cukup sedih, mengeluh tentang bagaimana asamnya tidak bekerja melawan makhluk itu. Hal itu membuat Gria menyadari bahwa semuanya berjalan terlalu mulus bagi mereka akhir-akhir ini. Jadi dia terlihat cukup serius dan berkata, mereka perlu mempersiapkan diri dengan cara yang benar sebelum mencoba lagi. Gria menyarankan mereka untuk makan sesuatu,
sambil menyusun rencana baru. Dan Sora menganggap itu ide yang bagus. Jadi Gria meminta Slime itu untuk menghilangkan garam dari daging babi kering. Sora segera melakukannya sementara Gria mulai memotong sayuran. Mengingatkan semua orang bahwa jika tidak bekerja, tidak akan makan, yang membuat Merlin merasa cukup kesal karena dipaksa membantu. Grea melihat persediaan mereka dan menyadari stok makanan ternyata terlihat cukup solid. Mereka menemukan banyak kristal garam di lantai 3. Jadi mereka punya banyak bahan untuk memasak. Pria mulai menumis daging dan sayuran sebelum menambahkan kacang-kacangan. Dia sudah merendamnya sejak tadi malam. Dia membiarkan seluruh panci mendidih di atas api, sampai siap untuk sentuhan akhir. Dia memutuskan untuk bermurah hati dengan lada. Meskipun itu barang mewah, tapi Surah mengingatkannya bahwa mereka mendapat banyak dari perdagangan dengan petualang lain. Jadi Ria akhirnya menyajikan sup babi hutan dan kacang. Itu makanan kelas atas dengan daging dan sayuran empuk. Grea memulai dengan doa sebelum makan. Sementara Sora menunggu dengan sabar, tapi Merlin hanya duduk dengan mangkuknya. Dia sama sekali tidak tertarik berpartisipasi saat mereka mulai makan. Mereka mengingat kembali bagaimana sihir dan asam benar-benar diblokir selama pertarungan, membuat situasi jauh lebih sulit dari yang mereka duga. Merlin membual sambil makan supnya, berkata, dia bisa menjatuhkan orang seperti itu dalam satu serangan. Jika dia hanya menggunakan sihir terbaiknya. Gria memikirkannya dan menyadari bahwa jika dia dan Sora bisa membeli cukup waktu bagi penyihir untuk menyelesaikan mantra, musuh pasti akan hangus terbakar. Merlin menyesap supnya dan merusak suasana dengan menyebutkan bahwa seluruh terowongan mungkin akan runtuh dan membunuh mereka juga. Sora mengangkat masalah lain, satria tanpa kepala adalah mayat hidup. Jadi meskipun mereka berhasil menang, benda itu akan bangkit kembali. Yang disadari Grea sebagai masalah besar. Mereka perlu mencari tahu. Dia menatap penyihir itu untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang cara kerja monster. Dia menunjukkan bahwa sementara beberapa monster hanyalah hewan yang bermutasi, Merlin sebenarnya adalah iblis sejak lahir. Merlin menjelaskan bahwa iblis hanyalah label yang digunakan manusia untuk makhluk tingkat tinggi, seperti penyihir yang bisa berbicara bahasa manusia. Dan ini membuat Gria berpikir tentang target mereka saat ini. Dia menatap ke kejauhan, bertanya-tanya jenis makhluk apa sebenarnya dulahan itu. Merlin menyebutkan bahwa sebagian besar monster Dung Eon dulunya adalah manusia. Tapi masih ada sesuatu yang spesifik tentang situasi ini yang benar-benar mengganggunya. Dia menjelaskan bahwa bahkan mayat hidup biasanya memiliki batasan berapa kali mereka bisa benar-benar kembali. Tapi malam ini, musuh yang mereka hadapi telah mati dan bangkit kembali selama puluhan tahun. Dia duduk di sana dengan mangkuknya dan berpikir, jiwa pria itu pasti terikat oleh dendam yang besar atau penyesalan yang tidak mau melepaskan dunia ini. Gria tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, hanya mendengarkan. Saat beban situasi mulai meresap, itu adalah pemikiran yang berat. Jiwa yang terperangkap oleh kesedihan yang tak berujung, berkeliaran di labirin gelap itu sendirian. Gria menunduk, bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi pada pria itu, hingga membuatnya memiliki kepahitan sebanyak itu. Sarah melihatnya melamun dan memanggil namanya untuk menarik perhatiannya. Jadi Gria tersadar kembali ke kenyataan dan bertanya pada Merlin apakah dia bisa menggunakan sihirnya untuk membekukan ksatria itu sepenuhnya. Merlin berkata dia bisa membekukan air dengan baik, tapi hanya menggunakan kelembapan di udara tidak akan cukup untuk menghentikan orang seperti itu. Gria memikirkan apa yang dikatakan Merlin tentang kelembapan di udara dan menyadari dia menemukan celah. Sambil menatap makanannya dan menghabiskan santapannya, akhirnya memutuskan jalan ke depan. Dia memasang senyum lebar di wajahnya dan memberitahu semua orang. Rencananya adalah benar-benar merekrut ksatria tanpa kepala itu, yang benar-benar membuat Merlin pusing. Pria itu hanya menatap balik dengan ekspresi ketakutan murni. Grea menyuruhnya untuk tetap pada rencana saat mereka bergerak melewati lorong-lorong. Jadi Merlin setuju untuk memimpin ketika mereka mencapai wilayah ksatria. Dan Merlin dengan hati-hati mengintip dari sudut untuk memeriksa lorong. Dia melangkah keluar ke tempat terbuka dan berteriak memanggil Dulahan. Memberitahu ksatria itu bahwa manusia yang dia cari akhirnya ada di sini. Suara logam berat menghantam lantai saat ksatria tanpa kepala perlahan berjalan keluar dari kegelapan,
Satria itu berhenti dan berkata, Merlin memang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Dan kemudian dia menghunus pedangnya dengan semburan energi. Memberitahu Grea bahwa dia akan membunuhnya. Merlin memulai dengan melantunkan mantra untuk membuat api merayap di sepanjang tanah mengarah tepat ke Dullahan. Saat garis panas sihir merobek lantai batu, Satria tanpa kepala itu menyadari ada yang tidak beres. Tepat saat lantai di bawahnya mulai retak, dan seluruh lantai lorong meledak menjadi kekacauan debu dan batu beterbangan, Dullahan tetap bertahan. Di tengah puing-puing, memanggil Grea bocah nakal. Tapi Grea belum selesai dan berteriak pada Sora untuk menjatuhkannya. Lime itu segera melepaskan semburan cairan besar. Cairan itu mengenai ksatria tepat sasaran, berputar dan meresap ke setiap celah baju besi beratnya. Dullahan hanya tertawa dan menyebut mereka bodoh, mengklaim bahwa sedikit asam tidak akan melakukan apapun pada pelatnya. Jadi Grea memasang wajah sombong dan bertanya pada pria itu, siapa yang bilang itu asam sejak awal? Tepat saat itu Merlin menunjuk jarinya dan berteriak, mantra pembekuan untuk menyelesaikan jebakan. Dullahan benar-benar lengah saat terkena serangan. Saat air di sekelilingnya berubah menjadi es padat, dia tidak percaya ada orang yang memiliki kekuatan untuk membekukan cairan sebanyak itu dalam 1 detik. Grea berjalan langsung ke balok es itu dan memberitahu ksatria tersebut bahwa itu akan membuatnya diam untuk sementara waktu. Lalu menyarankan agar mereka benar-benar bicara sekarang setelah dia terjebak. Ksatria itu hanya menggeram kata manusia, seolah itu adalah kata terburuk yang pernah dia ucapkan. Dia mulai mengamuk, mengulang-ulang bagaimana dia akan membunuh setiap dari mereka. Grea tampak tidak terpengaruh dan hanya bertanya mengapa dia begitu membenci manusia. Satria itu menyuruhnya diam, tapi Grea terus melanjutkan dan bertanya apakah dia dulu adalah seorang manusia. Dia ingin tahu mengapa pria itu begitu terobsesi dengan mereka. Bertanya langsung pada ksatria itu, mengapa jiwanya masih terperangkap di dunia ini. Dullahan itu benar-benar membeku padat di dalam balok es raksasa. Tampak seperti patung sementara Grea mengingat kembali pertama kali dia mendengar suara Sora, dan bagaimana itu memberinya gambaran sekilas tentang masa lalu. Jadi dia berpikir jika dia bisa melihat ingatan itu lagi, dia mungkin benar-benar bisa membuatnya sadar. Pada malam itu, dia menutup mata dan fokus, memberitahu malam itu bahwa dia akan mendengarkan suaranya. Sekarang pemandangan beralih ke lorong besar, jauh di dalam Dungeon di lantai 15. Di mana salah satu petualang berkata bahwa mengalahkan naga di sini akan menjadikan mereka pahlawan. Menyebutkan ini adalah misi spesial langsung dari raja. Membuatnya jadi masalah besar saat pendekar pedang buta bicara tentang bagaimana dia tidak sabar untuk kembali ke permukaan dan minum. Penyembuh mengatakan dia terlalu terburu-buru dan berkata mereka harus tetap waspada sampai misi selesai. Tapi pendekar pedang itu hanya mengabaikannya dengan senyuman, mengatakan dia sudah tahu semua itu. Penyihir memberitahu kelompok untuk tidak khawatir, mengatakan selama mereka semua bekerja sama, dia yakin mereka bisa berhasil. Dia menatap ksatria dan meminta dukungannya, memanggilnya babi hutan sementara dia hanya menatap ke depan. Itu menimbulkan pertanyaan tentang apa masa lalu ksatria tanpa kepala sebelum dia menjadi monster. Grea merasakan ingatan yang tidak seharusnya dia lihat mulai berkelebat di kepalanya saat dia menutup mata. Ini adalah pandangan ke dalam kehidupan Dullahan saat dia masih manusia. Menunjukkan kelompok petualang lamanya. Penyembuh menutup matanya dan memegang tongkatnya erat-erat. Mulai merapal sihir dukungan untuk semua orang, dia memberitahu mereka. Dia selesai memasang buff serangan dan pertahanan, bersama dengan ketahanan api. Tapi dia memastikan untuk memberitahu mereka bahwa dilindungi dari api bukan berarti mereka harus bertindak sembrono. Karena dia dengar musuh cukup lambat, dia menyarankan mereka fokus menghindar sebanyak mungkin. Pendekar pedang buta hanya tersenyum dan menyuruhnya santai, berjanji mereka tidak akan lengah. Pendekar pedang buta memberikan tatapan percaya diri pada tim. Dia berkata, mereka hanya perlu percaya pada sihir Luna dan bertarung dengan keras. Boars menatap ke arah pintu besar di depan, menyebutkan bahwa meskipun para ksatria biasa tidak bisa mengalahkan makhluk ini, mereka sudah melakukan banyak persiapan. Jadi dia menyuruh semua orang untuk tetap dalam formasi.
dan lakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetap sederhana. Dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu berat itu terbuka. Saat pintu terbuka lebar, memperlihatkan arena kosong yang sangat besar, yang terlihat seperti semacam koloseum dalam ruangan. Seluruh tempat terlalu sunyi, membuat seseorang bertanya apakah mereka berada di ruangan yang benar. Pendekar buta itu melihat sekeliling ruangan kosong, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Luna memeriksa informasi mereka dan memberitahunya bahwa, menurut laporan dari para ksatria, ini pasti tempatnya. Tapi saat itu juga, sesuatu yang besar mulai bergerak di atas mereka, dan menghantamkan lengan monster raksasa ke tanah. Tepat di depan mereka, Luna benar-benar membeku saat bayangan besar ini menghantam, dan angin dari benturan begitu kencang, hingga menerbangkan topi penyihir itu dari kepalanya, membuat seluruh rombongan terpana oleh skala dari apa yang baru saja muncul. Boars mendongak saat naga raksasa itu berputar di arena. Dia berteriak agar semua orang waspada karena itu tepat di atas mereka. Tapi keadaan berubah buruk dengan cepat, Luna terkena serangan dan jatuh ke lantai. Boars berlari ke sisinya, memohon padanya untuk tetap bersamanya. Dan meskipun dia sekarat, Luna dengan lemah berkata dia akan mengambil ramuan untuk membantu. Dia masih berusaha melakukan tugasnya sementara tangannya yang berdarah meraih, dan akhirnya menyentuh obat di tanah. Dia memberikan semua yang tersisa. Boris tidak percaya dengan apa yang terjadi, dia sadar itu adalah racun mematikan, dan tidak mungkin mereka akan sampai tepat waktu. Maka dengan napas terakhirnya, Luna menatapnya dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Dia benar-benar diam, dan Boris hancur. Dia berteriak namanya sekuat tenaga, sementara monster itu terus menyerang. Di latar belakang, kesedihan berubah menjadi amarah murni. Saat dia menggertakkan gigi dan tampak seperti akan benar-benar meledak, dia berteriak frustrasi dan melesat dengan kecepatan penuh ke arah naga. Dia bahkan tidak memikirkan keselamatannya sendiri lagi, dan dia mengeluarkan pukulan gila bercahaya yang menghantam monster itu tepat. Dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh ruangan, Boars tidak percaya matanya. Saat kilatan cahaya besar meledak tepat di depannya, dia membeku. Sementara panas dan energi benar-benar menelan seseorang dalam kekacauan gelap. Api dan bayangan yang kabur, dia berteriak memanggil Lionel. Putus asa untuk melihat apakah dia baik-baik saja, sementara Luna menonton dari belakang. Tampak sangat ketakutan. Boars mulai mengingat kembali intel yang mereka dapatkan. Mereka diberitahu bahwa makhluk ini hanyalah raksasa lambat dan tidak berbisa. Dan meskipun para ksatria tidak bisa mengalahkan apinya, rencana itu tampak cukup solid untuk ditangani. Tapi tidak ada yang masuk akal, dia menatap pembantaian itu, dan berpikir apa yang terjadi sungguh mustahil. Karena para ksatria telah berjanji mereka akan baik-baik saja. Selama mereka memiliki seorang pendeta untuk menyegel apinya, dia berkeringat deras di bawah helmnya, menyadari kenyataan pertarungan ini. Tidak seperti apa yang mereka diberitahu, ini jauh lebih buruk. Tiba-tiba, sebuah suara memotong kekacauan, berteriak pada Boris untuk segera berbalik, dan lari menyelamatkan diri. Naga raksasa itu berdiri tegak di atas reruntuhan. Sementara Boris dan Luna tertinggal kecil di kejauhan, terjebak. Boris meraih dan menggenggam lengan Luna, bergerak secepat yang dia bisa, karena seluruh tempat itu runtuh di sekitar mereka. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit. Saat dia menariknya ke belakang, mereka berdua berlari kencang melewati lengkungan lorong. Tapi jelas mereka tidak cukup cepat. Luna mulai panik dan berteriak agar dia melepaskannya, mengatakan mereka tidak akan bisa keluar bersama. Saat itu juga, kepala besar naga itu menerobos tembok, tepat di jalur mereka, membuat Luna berhenti di tempatnya. Dia memberitahu Boris bahwa dia akan tinggal di belakang dan bertindak sebagai umpan. Dia bilang seorang penyihir sendirian tidak akan selamat dalam perjalanan kembali. Jadi dia harus cepat-cepat ke permukaan. Boris gemetar di bawah helmnya, mengatakan padanya bahwa tidak mungkin dia akan meninggalkannya untuk mati. Luna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan hanya memohon padanya untuk mendengarkannya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas sarung tangannya, diam-diam memintanya untuk terakhir kalinya, melepaskan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Luna memberitahu Boris untuk membiarkan dia mempercayakan ini padanya. Dia menyebutnya sebagai bukti bahwa mereka hidup yang terpotong. Saat naga itu menjadi sangat brutal, menghancurkan dinding batu, dan Boris hanya bisa menggertakkan giginya di balik helmnya.
berkeringat dan merasa benar-benar tak berdaya. Karena dia terpaksa mundur, dia bilang padanya dia sangat menyesal. Sementara Luna berdiri tegak sendirian. Naga itu mengeluarkan semburan api yang sangat besar, yang benar-benar menelan area tempat dia berdiri. Tapi Luna hanya berpikir dalam hati bahwa sebenarnya dialah yang seharusnya meminta maaf. Dia merasa bersalah karena meninggalkannya untuk memikul beban semuanya sendirian tanpa pernah mendapat kesempatan untuk memberitahunya bagaimana perasaannya yang sebenarnya di lubuk hati. Dan saat cahaya putih dari ledakan mulai menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya, Luna menatap dengan senyuman damai dan akhirnya memberitahu Boris bahwa dia mencintainya. Boris menyeret dirinya naik ke tangga batu. Armornya terlihat hancur total akibat pertarungan, dan dia meraih untuk menstabilkan dirinya di dinding bata yang dingin. Berpikir tentang bagaimana dia akhirnya mencapai lantai 4, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya perlu pergi sedikit lebih jauh untuk mencapai permukaan. Tapi pikirannya tertuju pada Luna, Lionel dan Miria saat dia menatap lorong kosong. Berjuang untuk menjaga kakinya tetap bergerak melewati kegelapan. Sampai beberapa ksatria dengan lentera melihatnya. Mereka langsung mengenalinya dan bertanya di mana anggota kelompoknya yang lain. Boris hanya menatap mereka melalui helmnya, terlihat benar-benar kelelahan. Saat dia menyadari bahwa dia akhirnya ditemukan, dan dia menyampaikan berita itu langsung, memberitahu para ksatria bahwa seekor naga membunuh semua orang di kelompoknya, kecuali dirinya. Patroli itu benar-benar terpana, mereka tidak percaya. Dan membicarakan betapa kacau kedengarannya semua itu. Mereka mengatakan padanya bahwa mereka akan mengeluarkannya dari sana dan kembali ke permukaan. Tapi mereka perlu dia menceritakan semuanya. Sementara mereka mulai berjalan bersama dengan salah satu ksatria. Boars meminta maaf pada para babi hutan karena kehilangan teman-temannya. Wajah ksatria patroli itu berubah menjadi seringai kejam. Sambil menusuk Boars, dia bertanya apakah itu jenis pidato pahlawan yang dia harapkan, dan Boars batuk darah. Merasakan tubuhnya melemah total saat dia sadar. Bilah pedang itu dilapisi semacam racun cepat yang menguras hidupnya. Dia mendongak melalui helmnya, hampir tidak bisa bicara. Sambil bertanya kenapa dia melakukan ini, tapi ksatria itu hanya mengabaikannya. Dia bilang jika semua orang tahu seberapa kuat naga itu, tidak akan ada yang cukup berani untuk menantangnya. Dia menjelaskan bahwa membuat orang takut dan berhenti masuk ke Dung Eon akan jadi masalah besar bagi kelompoknya. Karena ternyata mereka punya perjanjian rahasia dengan keluarga kerajaan. Tugas mereka adalah memastikan mereka terus memasok aliran korban yang stabil dan korban-korban itu. Semua untuk penjaga kerajaan naga merah besar. Ini semua permainan curang untuk menjaga binatang itu tetap kenyang. Sementara Boars jatuh berlutut, dia hancur total, sadar. Teman-temannya tidak mati dalam kecelakaan aneh. Mereka dijebak dari awal saat bayangan gelap dengan mata bercahaya mulai mengawasi dari bayang-bayang, menunggu akhir. Sampai ksatria itu menggenggam pedangnya erat, bersiap untuk menghabisi Boars untuk selamanya. Boars terkena pukulan brutal yang menyemprotkan darah kemana-mana, mengakhiri hidupnya dengan cara paling kejam. Sementara legenda mengatakan bahwa manusia manapun yang mati dengan dendam besar seperti ini akan berubah menjadi monster. Boars menggertakkan giginya di balik helmnya, berkeringat dan berlumuran darah. Saat kebencian atas apa yang terjadi mulai menguasai dirinya, dia berpikir dalam hati, jika harus mati dengan kematian yang sia-sia, tanpa benar-benar mencapai apapun, setidaknya dia ingin memastikan meninggalkan jejak di kerajaan ini dan keluarga kerajaan yang telah mengkhianatinya. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dia melontarkan teriakan terakhir, mengutuk segalanya dengan kutukan abadi. Dan kemudian penglihatan itu berakhir, Pangeran Gria membuka matanya dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah melihat semua yang terjadi di masa lalu, dia menatap ksatria tanpa kepala itu dan bertanya apakah negara itu juga menipunya. Memanggilnya dengan nama aslinya, Boars, si Dulahan menjadi defensif. Bertanya apakah dia baru saja mengintip ingatannya tanpa izin, dan menyebutnya manusia yang tidak tahu malu karena melakukannya. Pria bahkan tidak bergeming, dia hanya memberitahu ksatria itu bahwa jika dia benar-benar membenci manusia sebanyak itu, dia seharusnya langsung menebasnya saja.